diskresi. Saya berani ngomong sekdanya bodoh, kepala dinasnya bodoh, kabar hukumnya bodoh semua. Dari apa? Produk. Produknya ini bukan produk mereka, bukan produk hukum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini akan warahmatullahi banyak wabarakatuh. bicara tentang masalah tema gaduh-gaduh. Kalau sebelumnya terkait dengan urusan perkembangan persidangan kasus Bupati Kabupaten Bangkalan, hari ini melihat, menyimak, menyaksikan, memperhatikan perkembangan perjalanan pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan setelah ada kegaduhan besar di Kabupaten Bangkalan ini. Apa sebetulnya yang dilihat menjadi catatan besar dari seorang aktivis, seorang pengacara, dan juga seorang jurnalis. Assalamualaikum Pak Risang. Waalaikumsalam Pak Aliman. Pak Risang ini kan bukan orang dalam iya, orang luar iya, orang tengah iya kan gitu kan? Iya. Semuanya dari bawah melihat, dari tengah melihat, dari atas melihat gitu ya. Ada banyak kegaduhan-kegaduhan yang terjadi di Kabupaten Bangkalan, termasuk kasus giat KPK di Kabupaten Bangkalan yang hari ini belum selesai kan, Ya, apa namanya, belum. persidangannya. Catatan-catatan besar terkait dengan urusan pelayanan publik dan juga tugas pokok fungsi di pemerintah daerah terhadap Kabupaten Bangkalan apa saja Pak Risang? Oh, banyak. Banyak, Pak. Pak. Banyak sekali. Tapi kan nggak lumpuh. Oh, enggak, belum. Kita harus lumpuhkan memang itu. PLT ada, jadi fungsi-fungsi bupati sekarang kan sedang dilakukan PLT. dikalikan PLT. PLT itu hanya datang di acara peresmian itu. Kalau kebijakan dan keputusannya nggak ada, itu salah semua itu. Salah semua. Kok itu. bisa menyimpulkan begitu? Sudah, itu bukan, karena itu bukan PLT itu. Bukan PLT yang memberi keputusan itu. Karena Siapa? PLT itu apabila ada misalnya ada sedikit saja aturan itu meminta masukan Forkopimda. Lah dia itu menganggap PLT itu Forkopimda itu ikut ambil keputusan, padahal itu hanya masukan. Jadi Tapi kan nggak salah, Sah. Enggak, hancur semua jadinya hasilnya. Justru- Menabrak semua regulasi. Justru kalau pemimpin itu terlalu ini saya memutuskan dengan sendirinya, semuanya sendiri, kan itu kan sewenang-wenang namanya. Sekalian aja bikin pemimpin kolektif. Dia itu ada tugasnya masing-masing. Pengambil keputusan itu Pak Rizal dieksekusi. mengatakan bahwa PLT sekarang itu ini menjadi salah satu catatan ya, Ya. Pak. Adalah orang yang orang yang justru tidak memimpin, dipimpin ya. dipimpin, Gitu ya. dituntun. Dituntun. Bukan saya yang bilang. Dituntun orang-orang yang dungu juga gitu loh. Bukan saya yang bicara ya. Saya yang ini bicara. catatannya Rizal ya. Saya yang bicara. Karena orang ini orang joker orang ini joker. Begini Pak Liman, Gimana, dari gimana? kasus yang kedua ini kan kedua ini setelah operasi tangkap tangan ya tahun 2014, sekarang ini operasi penyidikan ya korupsi di Bangkalan yang kedua 2022 kemarin, itu kan kita sudah bisa melihat dengan mata kepala sendiri semua betapa busuknya itu sistem yang ada di Pemkab Bangkalan. Kita bicara Pemkab saja, termasuk apa? Di yudikatifnya, bagaimana suap itu terjadi. Karena itu kebiasaan kan katanya. Nah, kebiasaan itu nggak selesai-selesai. Makanya saya bilang harus potong satu generasi itu. Dimulai dari PLT-nya. Itu solusinya ya. Iya. Itu catatan pertama. Catatan pertama. Tapi orang banyak melihat anggapan orang selama ini, saya memang tidak banyak yang sampai seterang benderang apa yang dilihat Pak Risang. Pelayanan yang terjadi oleh pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan hari ini masih dianggap wajar-wajar saja, normal-normal saja. PLT ada, dewan ada, kepala dinas juga ada, pelayanan juga ada. Nah, ini kan anggapan orang luar yang tidak melihat secara sejelas-jelasnya. Jelas-jelasnya. Iya. Apa fungsinya itu? Kan berfungsi semua. Nggak ada fungsinya. Wong bukan tugasnya dikerjakan. Contoh, Dewan Pendidikan. Nah, itu fungsinya apa? Kok sidak ke sekolah-sekolah, ngurus bos, PIP, sampah di sekolah, jam masuk, jam pulang. Itu bukan tupoksinya Dewan Pendidikan. Tapi itu sebetulnya bagian dari tugas asistensi, itu bagian dari tugas Dewan Pendidikan. Pak Rizal. Nggak ada, itu sudah ada pengawasnya di situ. Advokasi asistensi Nggak itu ada. Sekarang produknya apa yang berguna untuk sistem pendidikan di Bangkalan itu nggak ada. Pak Rizal, Dewan Pendidikan itu saya menjadi bagian dari orang yang Ya ikut bertanggung jawab Anda berarti itu. mempunyai ide di waktu itu ya untuk mengimbangi kekuasaan yang
dimiliki Jadi oleh begini, Dignas waktu itu. Dewan Pendidikan itu bagus. Kalau orang di dalamnya bagus. Oh gitu. Lah ini orang di dalamnya ini orang-orang nggak bagus gitu loh. Nggak tahu sistem pendidikan. Nggak ada basis sama sekali. Coba dong. Proposalnya paling bikin dari Google mungkin. Tidak bagusnya di mananya, Pak? Loh, karena tidak ada pekerjaan yang bukan tupoksinya itu dikerjakan, nggak menelurkan kebijakan apa-apa. Apa yang perbaikan sistem pendidikan ini? Ke bupati diusulkan, ya, masalahnya juga bupatinya juga nggak bisa apa-apa juga itu masalahnya. Ke bupati ke dinas pendidikan mengaplikasikan ke sekolah-sekolah gitu. Bukan keliling ke sekolah-sekolah. Kalau SD itu 800, hampir 900 SD, keliling 2 tahun keliling toh. Kalau itu justru dilakukan untuk bagaimana mengumpulkan data, terus betul-betul menyaksikan proses pembelajaran di bawah semacam Nggak usah jadi dewan pendidikan, jadi LSM saja. Oh gitu. Iya. Maksud saya untuk merumuskan apa yang dibacakan Pak Arisan adalah untuk merupakan sebuah konsep yang ingin diajukan Pak Bupati biar menjadi sebuah kebijakan yang memang langsung dilaksanakan oleh semua pihak. Itu alasan yang disampaikan supaya kelihatan kerja. Oh, gitu. Padahal nggak bisa kerja. Dewan pendidikan kok keliling, tinggal minta saja datanya disuguhkan di situ. Jadi intinya Pak Arisan dalam konteks ini terhadap kinerja Dewan Pendidikan apa? Nggak ada. Kesimpulannya. Kesimpulannya nol. Nggak dapat apa-apa. Nggak ada. Harus diapakan kalau seperti ini? Sementara bubarkan aja, terus seleksi lagi yang baik. Kan mau bubar ini, itu jangan diadakan dulu. Masih perlu diseleksi lagi apa memang perlu dihentikan saja? Seleksi lagi kan kanselnya jangan Anda. Enggak, maksudnya perlu untuk dilanjutkan Dewan Pendidikannya dengan orang yang baru atau memang sudah diselesaikan saja? Karena ini tidak wajib Pak Arisan sebetulnya. Sebenarnya selesaikan aja, nggak usah itu. Nggak usah Kalau orangnya itu saja, karena nggak di Bangkalan ini seolah-olah tidak ada orang yang mampu lagi, hanya itu saja kayaknya. Ya itu Dewan Pendidikan jadi ini, jadi itu, jabatannya banyak sekali. Kok bisa menyimpulkan Rangkep-rangkep. Kok Ini bisa? nyatanya iya, ada yang merangkap dari tikor, ada yang merangkap dari jadi advokat di rumah sakit kan gitu, ada TFPKD jadi Dewan Pendidikan, merangkap. Jadi Nggak ada maksimal. kesimpulannya memang tidak perlu lagi ya. Nggak perlu. Catat pemirsa. Nggak perlu. Catat Nggak. itu. Selama belum ada, kalau cuman begitu, cukup nyuruh LSM. Kalau cuman keliling ke sekolah-sekolah, lebih galak mereka malah. 2 catatan, PLT dan Dewan Pendidikan ya. Ada catatan besar lain hasil evaluasi? KI. Oh ya. Nah, itu KI itu juga bukan tupoksinya. Mana ada KI kerja proyek gitu kan? Nggak ada. Kan oknum Pak Arisan. Loh, nggak bisa, dia itu ketua simbolnya. Dia di persidangan bilang loh, saya ikut bukan ketua, dia anggota. Ya sudah, intinya dia intinya ketika kita tanya, saya juga pengacaranya Bupati ya. Disampaikan ini hanya menjadi makelar atau apa? Saya ikut kerja loh, jadi ikut kerja. Kerja ini KI apa kerja proyek? tapi fungsi KI dan tupoksi KI untuk mengawal pelaksanaan undang-undang KIP itu kan mana tidak terlaksananya Pak Arisan? Nggak terlaksana Pak Aliman. Saya mau cerita sedikit. Saya ini pernah mengajukan gugatan ke KI ini tahun 2021. Sampai sekarang belum sidang-sidang ada. Atau baru sidang. Sudah berui. Data yang saya minta ini sudah basi. Sudah malas. Ada pengalaman. Sebetulnya itu ada anunya loh Pak Arisan. Ada schedule waktu kalau memang ada usulan permohonan ya istilahnya. Permohonan sengketa informasi itu ada waktu tertentu, ada diatur. Kok sampai 2 tahun begitu? Begini, karena seperti saya bilang di awal tadi, orang-orangnya yang tidak bagus. Oh gitu. Karena jangan-jangan di Bangkalan ini bukan hanya jabatan yang dijual, termasuk posisi-posisi di KI, Dewan Pendidikan itu juga dijual, jangan-jangan itu. Artinya kalau bicara urusan tupoksi dari lembaganya Pak Arisan tidak menyaksikan secara konsep ya. Ya. Tapi ini ada problemnya adalah Orang-orangnya, orang-orang yang dan sistemnya yang diciptakan oleh orang-orang ini. Oh, itu catat pemirsa ya, catat yang dilihat Pak Arisan hari ini setelah melihat, menyaksikan, mengikuti dan ikut serta dalam perjalanan pemerintah Kabupaten Bangkalan ini Pak Arisan ada catatan itu. Yang lain Pak Arisan? Enggak sebelum yang lain. Ya, jadi apa? Sebelum yang lain ini. Usulannya untuk KI gimana? Apa ini? Ya bubarkan aja juga dulu. Tidak cukup mengganti orangnya? Cukup ganti orangnya saja mungkin ya. Cuma sistemnya kita koreksi terus.
Karena itu kalau nggak salah hanya 4 tahun Pak Rizal. 4 tahun, kemudian seleksi lagi. Yang memang sudah baik itu, ya yuk diperbaiki terus. Tapi catatannya jangan saya pansel ya. Jangan panselnya, jangan Aliman. Karena gagal. Sudah terbukti gagal. Karena yang KI juga saya pansel. Iya, gagal juga. Jadi semua produk yang dihasilkan panselnya Pak Aliman ini gagal. Gagal memilih orang. Iya. Karena Pak Aliman ini ngopinya kurang jauh. Pansel itu kan kolektif Pak Rizal, bukan hanya saya. Jangan-jangan Pak Rizal kekurangan informasi dan kekurangan referensi ketika menilai saya itu gagal. Jangan-jangan saya betul-betul profesional dalam kalau saya jadi pansel ketika orang yang daftar, kamu lagi, gak usah. tapi saya koreksi dan juga apa yang disebutkan Pak Rizal saya terima Pak Rizal. saya terima, memang saya panselnya KI itu saya, panselnya Dewan Pendidikan itu saya memang, Dan gagal semua. ternyata gagal semua. Ya karena bukan gagal betulnya, karena orang itu juga ikut pangannya ikut campur di situ. Jadi Bangkalan ini sudah biasa titip ini titip itu. Wong sudah tahu orangnya tuh nggak bisa apa-apa. Nggak penting ijazah S1, S2, S3 itu. Wong dia nggak bisa apa-apa. Apa yang Pak Rizal ceritakan saya merasakan waktu jadi pansel. Tapi saya kalau Pak Rizal mau dengan kecerdasannya, dengan kengototnya semacam ini, bisa saja tanyakan kepada siapa orang yang diceritakan Pak Rizal itu masuk nggak ke Aliman? Iya, karena di Bangkalan ini ada wali 9. Ya, tangannya tuh agui-geregu itu. Ada lain catatan yang lain? Oh, ada. Yang pejabat di Bangkalan ini sekarang sudah kan seperti ini, sudah ketahuan mereka hasil beli. Itu kan berarti apa? Berarti di situ pasti ada yang the wrong man in the wrong place kan gitu. Salah orang di salah tempat kan gitu. Kan kita tahu kalau menurut saya jabatan PNS dan pejabat itu kan itu pelarian karena dia nggak bisa bekerja. Nah, sebagai pelarian dari ijazahnya dia daftar PNS. Kalau kemampuan bekerja kurang lah, mereka juga bisa kerja semua. Ditambah jabatannya beli. Jadi ada misalnya sarjana pendidikan kerja di administrasi ya nggak mampu, nggak mampu. Yang orang administrasi ditaruh di peternakan ya nggak mampu. Salah tempat ya. Ya, Ada dua kesalahan ya. Karena jabatan yang kosong di situ. di rekrutmen itu ada kesalahan, penempatan juga kesalahan. Betul. Kan ketika rekrutmen PNS itu atau P3K ya. Nah, itu misalnya kan sudah dijelaskan di situ. Tenaga kesehatan 5 orang, sarjana hukum 2 orang, kan gitu kan sudah. Tapi ketika diterima, loh ini kok campur-campur tempatnya. Memang yang diterima sarjana hukum 2, tapi ditempatkan di peternakan. Misalnya kan nggak cocok. Oh, begitu. Ya karena jabatan yang kosong di situ. Jadi kebijakan pemerintah, Pemda dalam konteks ini ya. Pimpinannya ini dari siapa? Ya PLT ya sekarang ya, bupati, termasuk bupati yang Abdul Latif juga, sekda juga, asisten juga. Berjemaah berarti dong. Tim lagi yang nggak bermanfaat sama sekali itu. Apa itu? Percepatan pembangunan, apanya yang dipercepat? Iya. Jangan-jangan sudah nggak ada tuh sekarang barisan. Kayaknya masih ada. Karena adanya itu juga tidak jelas. Tidak Keberadaannya ada. itu juga tidak. Ya cuma ngabisin nasi kotak aja itu. Enggak, dulu itu kan ada Pak Iksan di situ kan. Iya. Lah sekarang Pak Iksan nggak pernah ngomong itu, jangan-jangan memang sudah dibuburkan. Jangan-jangan masih ada, cuma lari aja. Artinya kalau Pak Rizal menyimpulkan bahwa itu masih ada, saya masih belum dengar kinerja dan juga bagaimana kiprahnya hari ini. Dari awal ada kabupaten ini berdiri atau adanya tim percepatan itu nggak pernah kita dengar kiprahnya. Kalau usulnya saya Pak Rizal gitu Pak Rizal. Saya lagi. Ya saya sampean lagi, Anda lagi kan, gagal lagi. Tapi secara konsep kan tidak salah Pak Rizal. Salah orang. Salah orang, kemudian terlalu ada orang di luar sistem pemerintahan ini, wali 9 yang saya sebut itu yang terlalu campur tangan. Terlalu campur tangan, nitipkan orang-orangnya untuk kepentingan banyak, kepentingan politiknya, kepentingan lain-lainnya, kepentingan finansial juga. Ada di situ ya. Itu ya. Itu terbukti loh ya. Saya bilang dari awal, ini ketika kasus kedua ini terbuka, itu kan terang benderang. Iya. Setelah ada saya pengacaranya kan terang, saya buka semua di situ. Ada titipan toko ini, ada campur tangan toko ini. Ini yang dititipkan orang-orang nggak pokro, nggak sumbut, nggak mampu. Kalau dalam perspektif bahwa pemimpin itu tidak mempunyai evidensi dan tidak punya keteguhan, tidak punya integritas,
maka campur tangan orang lain itu menjadi sesuatu yang tidak baik. Tapi kalau pemimpin itu justru mengakomodir masukan orang lain itu juga bagus, Pak Rizal. Bagus asal dia bisa mengambil keputusan sendiri. Masalahnya ini kan dia dituntun. Kan tinggal perspektif mana ini yang mau dipakai. Pak Rizal melihat kepemimpinan di Kabupaten Bangkalan ini justru pemimpinnya dituntun. Bukan justru hanya untuk mengakomodir dan juga mengorangkan, memanusiakan, mendemokratiskan, sok demokratis untuk menampung setiap masukan yang ada di setiap orang. Bukan itu. Kalau nggak usah lihat kebijakannya ya. Anda kalau lihat surat saja, misalnya ada surat keputusan, kalau dibaca itu lucu. Isinya itu lucu. Isunya lucu. Contoh urusan pilkada yang terakhir kemarin ya. Memerintahkan TFPKD untuk menunda pelantikan. Memang TFPKD melantik kepala desa. Ini ada itu. Ada lucu, ini tertulis loh. Saya bisa buktikan itu tertulis. Terus mengamankan kotak suara. Kok bupati mengamankan kotak suara itu dari mana? Wewenangnya itu berlebihan dan nabrak mana-mana. Loh ini yang bikin surat ini siapa? Sampai saya begini. Kabak hukumnya itu lulusan apa gitu. Terus sekdanya ini lulusan apa? Lah coba Rizalnya. Itu kan bukan bentuk diskresi. Saya berani ngomong sekdanya bodoh, kepala dinasnya bodoh, kabak hukumnya bodoh. Bodoh semua. Dari apa? Produk. Produknya ini bukan produk mereka, bukan produk hukum ini. Sebuah keputusan hukum, tapi produknya surat seperti anak bikin surat apa? Anak SD bikin surat tugas itu, tugas dari ke wali muridnya itu. Pak Rizal, dari apa yang sampean ceritakan barusan itu menjadi tidak salah anggapan sebagian orang di orang-orang lapangan, Pak Rizal. Ada anggapan sebagian orang, ini kebijakan Pak Bupati ini bagaimana? Pengiran pemerintah daerah bagaimana? Ini kayak nangkep carok. Berarti benar ya, Pak? Memang iya, memang betul. Karena aturan semua ditabrak. Dan mereka ini sesuai aturan, bukan aturan. Itu yang namanya diskresi yang tidak pada tempatnya. Secara tidak langsung ada andil dari kebijakan daerah yang menimbulkan dan melahirkan situasi yang tidak baik ini. Karena di Bangkalan setelah PLT ini, nggak ada bupati di Bangkalan ini. Ini bupatinya di sini Forkompimda. Jadi yang bukan tugasnya, yang tidak pernah tahu perdata sama sekali, itu campur tangan dalam urusan administrasi. Ini kembali ke catatan awal ya berarti Pak PLT ya. Catatan pertama tadi. Karena pemimpin yang harus dianut pemimpinnya dulu. Iya. Oke, Pak Rizal sudah ada banyak catatan, 4 catatan kalau nggak salah ya dari lebih mungkin ya. Artinya salsalnya keadaan ini di Bangkalan ini akibat dari lokopronya kepemimpinan. Iya. Dan banyak campur tangan orang luar yang justru mempengaruhi terhadap kebijakan pemimpin yang tidak kopro gitu. Dan orang luar itu merasa punya kewenangan dan merasa lucunya lagi merasa ikut bertanggung jawab atas baik buruknya Bangkalan. Dari mana itu perasaan itu? Artinya di luar ini yang justru lebih berkuasa daripada penguasa. Ya, dengan alasan ini demi Bangkalan yang lebih baik. Apanya lebih baik? Lebih hancur malah ini. Oke, kalau sistem terkait dengan masalah ini, urusan yang lain-lain nanti akan lebih asik lagi ketika bicara lebih fokus. Hari ini Pak Rizal hadir memang untuk bagaimana bicara terkait dengan urusan umum, terkait dengan urusan bagaimana keadaan Bangkalan dan situasi Bangkalan setelah terjadi kegaduhan yang sangat luar biasa, terjadi krisis kepemimpinan di Kabupaten Bangkalan. Silakan Pak Rizal. Jadi closing statementnya agak panjang sedikit ya. Jadi ini yang kita bicarakan gaduh-gaduh nanti akan mungkin dengan narasumber yang lebih pantas dari saya untuk membicarakan lebih khusus. Iya. Kan lebih khusus. Kalau perlu PLT Bupati suruh ngomong. Dan di situ. Kedua, ini PLT menjelang habis. Mudah-mudahan PJ-nya juga tidak ikut dituntun. Kemudian 3 bulan ya. Forkompimda ini bukan pimpinan, bukan pemimpin eksekutif. Mereka ada tugas masing-masing, yudikatif, legislatif. Jangan terlalu masuk ke dalam urusan eksekutif. Dan hingga eksekutif ini mengambil keputusan seolah-olah PLT Bupati ini keputusan bersama. Ketiga, lembaga-lembaga yang tidak berfungsi sama sekali selama berapa tahun ini, nggak ada hasilnya apa-apa. Kalau hasilnya pameran itu bukan hasil ya. Itu bukan hasil, itu hanya kelihatan supaya kelihatan kerja aja, aslinya nggak kerja. Itu bubarkan saja. Nah, kalau memang seperti KI itu, ganti aja orangnya itu. KI kok ikut kerja proyek gitu. Proyek nggak ditinggal itu. Terus jabatan-jabatan itu sudah stop lah. Sekarang ini BKD-nya kan sudah ganti. Silahkan, kalau memang ada titipan, asal itu memang kompeten, integritasnya betul, kemampuannya memang mampu, silahkan. Tapi jangan asal dijual. Sementara itu saja. Terus
Mudah-mudahan setelah bupati ini, komitmen saya kan potong satu generasi. Ya mudah-mudahan setelah ini ada 9 kepala dinas ditangkap. Kemudian ada lagi sekda juga ikut, PLT juga ikut, mantan ketua dewan juga ikut. Udah apa-apa potong satu generasi sekalian. Kalau memang tidak bisa, tidak ada jaminan Bangkalan itu lebih baik. Karena ini sudah 2 kali. Masa mau yang ketiga? Kalau memang mau ketiga, BUMD. Yang ketinggalan. Ya, gimana? BUMD ini sebentar lagi direktur utamanya akan mengundurkan diri karena menjadi calon legislatif. Dari caleg PKB. Dari caleg Betul PKB. kan? Jadi nanti penggantinya ini, lihat nanti. Ini terjadi campur tangan Wali 9 ini untuk memasukkan orangnya jadi direktur utama. Lihat nanti. Lihat perkataan saya kan benar nanti. Ini bikin hancur. Ini BUMD terus. Dan sekarang untuk masalah proses BUMD kemarin yang kejaksaan tidak mau dijadikan bahan ya, kejaksaan itu sekarang lagi bingung ini mau lanjut enggak. Saya tahu alasannya kenapa kan ya, tapi nggak usah disebut di sini kan. Itu tidak elok. tapi intinya kan mau mengawal itu terus dilanjutkan. Oh iya, karena saya termasuk saya punya tanggung jawab karena saya sebagai konsultan hukum dari BUMD tetap bertanggung jawab untuk mengawal BUMD ini sampai tuntas uang itu kembali. Sementara itu saja pembicaraan gaduh-gaduh kita. Oke, makasih Mirza. Itu hanya sekedar pembicaraan yang tanpa tema khusus, tapi insya Allah ini kalau dirangkum gitu, kalau disimpulkan ini adalah pembicaraan terkait dengan urusan krisis kepemimpinan Kabupaten Bangkalan, apa akibatnya dan bagaimana kondisi existingnya dan apa solusinya. Itu sebetulnya yang ditawarkan oleh Pak Arisan sebagai orang yang sebagai joker gitu ya, orang di atas masuk, orang tengah masuk, orang bawah masuk. Itu joker namanya. Bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.